I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running. Please come now, I think I'm falling. I'm holding on the wall, I think you're safe. It seems I found the road to nowhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Tiara I Pinta am back akan when I menyampaikan heard materi tentang thunder, konsep but I'm rasionalitas down to ekonomi the Islam. last breath. Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuklah kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, cakupan tujuannya terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Dalam ekonomi Islam, kita dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berasaskan pada logikal semata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika, serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam. Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzer Kaf jilid 6 menyebutkan bahwa individu rasional adalah individu yang berusaha memaksimumkan al-falah dibanding memaksimumkan kepentingannya sendiri. Saya Kara Devita, di sini saya akan menjelaskan etika ekonomi Islam. Dalam perspektif Rasulullah ada 3 perkara. Yang pertama, multiple ownership, yang berarti bahwa kepemilikan yang berdasarkan pada suatu ikatan dengan hak milik yang disahkan oleh syariah. Yang kedua ada freedom to act, yang berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis selama aktivitas bisnis itu tidak keluar dari garis-garis syariah Islam. Yang ketiga ada social justice, yang berarti bahwa prinsip keadilan merupakan sebuah keniscayaan yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam penerapan etika ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Joneska dari kelompok 4 ingin sedikit menjelaskan tentang materi syariah. Syariah menurut istilah hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya melalui lisan para rasul. Para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berbentuk akidah, hukum, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa syariah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wacana keislaman, kata syariah atau syariat memang memiliki makna dan signifikasi yang penting, karena secara eksplisit tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW 2 sumber utama ajaran Islam, kata syariat dan pecahan tercantum 5 kali dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja syara'a dan syara'u. Terdapat masing-masing pada surah Asy-Syura ayat 13 dan Asy-Syura ayat 21. 3 bentuk kata bendanya tercantum pada 3 ayat yang berbeda, masing-masing pada surah Al-A'raf ayat 123 dan surah Al-Maidah ayat 48 dan surah
Al-Jasiyah ayat 18. Ayat terakhir inilah yang terpenting dan sering ditabalkan menjadi salah satu konsep kunci dalam pemikiran hukum Islam. Syariah yang awalnya berarti jalan, terutama jalan menuju sumber air, dipergunakan di kalangan umat Islam dengan arti seluruh pandangan Allah, kitab Allah yang terkait dengan perbuatan manusia. Kata syariah biasanya dinisbahkan kepada para utusan Tuhan seperti syariah Nabi Musa, syariah Nabi Ibrahim, dan syariah Nabi Muhammad SAW. Meskipun Allah syara'i pembuat syariah mungkin berbeda pada para utusannya, tetapi setelah periode risalah selesai, apalagi dengan selesainya risalah penutup para nabi, Khatam al-Nabiin, syariah itu menjadi permanen. Kata syariah telah dipakai dalam pengertian dan makna yang beragam, dalam lingkup yang berbeda dan masa yang berbeda. Makna al-Khatam seumpamanya mendefinisikan sebagai segala ketentuan Allah yang diisyaratkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut ritual, sosial, ekonomi, dan hukum, dan lain sebagainya. Kenalkan, saya Fikri Al-Madani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih dan hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fikih. Menurut etimologi, fikih berarti paham, yaitu memahami segala sesuatu. Menurut istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Ada pula ulama yang mendefinisikan fikih dengan usaha yang dihasilkan oleh manusia melalui ijtihad setelah dianalisis dan perenungan. Amir Syafiruddin merinci cakupan pengertian fikih itu ada 4. Yang pertama, bahwa fikih itu adalah ilmu tentang syara'. Yang kedua, bahwa yang dibicarakan fikih adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah. Yang ketiga, bahwa pengetahuan tentang hukum syara' itu didasarkan kepada dalil tafsiri. Yang keempat, bahwa fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa fikih adalah hasil ijtihad para ulama berdasarkan kaidah-kaidah. Yang kedua, hukum. Secara etimologi, kata hukum berasal dari kata ha, kaf, dan mim yang berarti menolak kezaliman, penganiayaan, atau dengan arti menetapkan atau memutuskan dan lain-lain. Secara terminologi, hukum adalah titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf berupa tuntutan atau perintah dan larangan, pilihan atau menjadi sebab dan syarat, dan mani atau penghalang. Hukum ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Hukum taklifi yang mengandung perintah yaitu wajib dan sunat, dan larangan yaitu haram dan makruh, dan pilihan yaitu mubah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Bagian kedua yaitu hukum wadi, yaitu yang dijadikan sebab tergelincirnya matahari menjadi sebab wajib sholat zuhur, syarat seperti berwudu menjadi syarat sahnya sholat, dan mani atau penghalang seperti haid dan nifas menjadi penghalang wajibnya sholat dan puasa. Ciri-ciri hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam ada 7. Yang pertama, bersumber dan merupakan bagian dari agama Islam. Yang kedua, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mempunyai 2 istilah, yaitu syariah dan fikih. Yang keempat, ruang lingkup yang diatur oleh hukum Islam tidak hanya soal hubungan manusia, benda, serta penguasa dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kelima, struktur berlapis terdiri atas nas atau teks Al-Quran, sunnah Nabi SAW, hasil ijtihad. Yang keenam,
dapat dibedakan antara hukum taklifi dan hukum wadi. Yang ketujuh, dalam sistem hukum Islam, kewajiban lebih diutamakan daripada hak. Penuhi dulu kewajiban baru hak diperoleh, seperti pahala-pahala sebagai ganjarannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Anissa Putri dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yaitu kerangka metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum. Metodologi ekonomi Islam terdapat 3 sumber ajaran Islam yang dijadikan pedoman dalam menetapkannya, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijtihad. Tujuan metodologi ekonomi Islam yaitu untuk menyelidiki kebenaran baik di produsen, konsumen maupun pemerintah. Yang kedua, merumuskan konsep perilaku ideal yang seharusnya dilakukan oleh agen-agen ekonomi. Yang ketiga, efek-efek yang mungkin bagi perekonomian.